Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Sofia Malinda di All About History with Sofia. Kali ini aku akan membahas mengenai kerusuhan pada laga final antara Indonesia dan Thailand pada laga SEA Games 2023 kemarin. Nah, apakah kerusuhan tersebut akan berpengaruh terhadap hubungan diplomatik antara kedua negara? Pada penasaran kan? Ayo kita mulai! Jadi gini guys, Indonesia ini tercatat sudah 23 kali bertemu dengan Thailand di SEA Games sejak tahun 1979. Dari total 23 kali pertemuan ini, Indonesia mengalami 15 kali kekalahan. Dan dalam laga final SEA Games ke-32 di Kamboja ini, Indonesia akan kembali berhadapan dengan Thailand sebagai juara bertahan. Berkat kerjasama tim yang sangat baik serta tekad yang sangat kuat untuk menghentikan catatan buruk tersebut, pada akhirnya Indonesia berhasil meraih kemenangan dengan skor akhir 5-2. Namun, siapa sangka, di balik peristiwa ini terdapat kerusuhan yang terjadi antara pemain Indonesia dengan pemain Thailand serta para ofisial timnya. Di mana kerusuhan ini membuat manajer timnas Indonesia, yaitu Sumarji, menjadi korban. Wasit yang memimpin jalannya pertandingan pun melayangkan sejumlah kartu merah terhadap para pemain serta official tim. Media pun menganggap insiden perkelahian ini sebagai catatan buruk yang menodai kemenangan Indonesia. Kedua tim ini pun menjadi sorotan media karena sikap yang tidak suportif ini. Kemudian mereka pun banyak mendapat kritikan baik dari para supporter internasional maupun regional. Lantas, bagaimana kelanjutan hubungan antara Indonesia dengan Thailand? Apakah perkelahian yang terjadi di lapangan ini akan berdampak pada hubungan diplomatik kedua negara? Nah, jadi jauh sebelum adanya ASEAN, hubungan antara Indonesia dengan Thailand ini telah terjalin sejak abad ke-8 Masehi melalui hubungan antara kerajaan yang berada di wilayah Nusantara seperti Kerajaan Sriwijaya serta Kerajaan Majapahit dengan kerajaan-kerajaan yang berada di wilayah Thailand. Hal ini pun semakin erat kaitannya ketika Kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaannya sebagai kerajaan maritim dan juga sebagai pusat penyebaran agama Buddha terbesar di Asia. Menurut catatan sejarah, ditemukan bukti hubungan antara kedua negara tersebut berupa Candi-Candi Buddha Sriwijaya di Chahia, yaitu sebuah kota di Provinsi Suratani sebelah selatan Thailand. Samping itu, ditemukan pula artefak Al-Quran berbahasa Jawa di Thailand yang sudah ada sejak tahun 1600-an. Hal ini tentunya menjadi salah satu bukti bahwa Indonesia dan Thailand memang sudah menjalin hubungan yang sangat lama. Hubungan ini pun terus berlanjut hingga tahun 1656, ketika Raja Narai dari Thailand membawa orang Bugis dan Makassar yang terkenal akan keberaniannya ini untuk mengajari para pengawal istana kerajaan. Kedua negara ini pun sudah melakukan hubungan dengan kunjungan Raja Thailand, yaitu Raja Thailand Chulalongkorn atau Raja Lama kelima ke Indonesia, khususnya Pulau Jawa sejak Indonesia masih dijajah oleh Belanda. Karena ketertarikannya dengan Indonesia serta keramah tamahan masyarakatnya ini, Raja Chulalongkorn pun mengunjungi Indonesia, tepatnya Pulau Jawa, sebanyak 3 kali, yaitu di tahun 1871, 1896, serta tahun 1901. Dan kedua negara ini pun mampu menjaga hubungan baik di segala bidang hingga saat ini. Dari kunjungannya tersebut, Raja Chulalongkorn banyak mempelajari berbagai hal termasuk bidang sosial budaya yang berada di Pulau Jawa, yang pada saat itu masih di bawah kekuasaan kolonialisme Belanda. Raja Rama V ini pun membawa serta ahli kebun Indonesia untuk menjadi pengelola taman di kerajaan Thailand. Selanjutnya, di Jawa, sang raja ini berkunjung ke beberapa kota termasuk Batavia atau yang sekarang dikenal dengan Jakarta, Semarang, Bandung, Solo, Tangerang, dan Surabaya. Beberapa saat setibanya dari Bangkok, dari kunjungannya pada tahun 1871, Raja memesan patung gajah yang terbuat dari perunggu dan diberikan kepada penguasa Batavia pada saat itu, yang merupakan sebagai tanda mata dari Raja Chulalongkorn yang terkesan akan keramah tamahan masyarakat Batavia pada saat itu. Patung gajah yang dikirim ke Batavia ini hingga kini terpasang di halaman depan Museum Nasional Indonesia yang terletak di Jalan Merdeka Barat nomor 12 Jakarta. Museum tersebut hingga kini dikenal sebagai Museum Gajah. Dari ketiga periode kunjungannya tersebut,
Raja Chulalongkorn memberi penghargaan kepada masyarakat Indonesia yang menunjukkan sikap persahabatan dan keramah tamahannya ini. Dalam buku harian Sang Raja yang dikutip dalam buku Journey to Java by Siam Kings, Raja mengatakan, "Mereka membuat saya terkesan. Saya bahagia berada di tempat yang jauh dari kampung halaman saya. Tempat-tempat yang saya kunjungi cukup menyenangkan. Keramah tamahan masyarakatnya sangat mengagumkan." Lebih lanjut juga tercatat kedatangan orang Indonesia seperti para Romusa yang dibawa oleh para tentara Jepang, serta kelompok Heiho dan ex-KNIL, yaitu masyarakat Indonesia yang pada saat itu dibawa oleh para tentara Jepang untuk menjadi budak di sana. Masyarakat Indonesia di Thailand ini pun termasuk keturunan-keturunannya kini saat ini telah menjadi warga negara Thailand. Hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Thailand ini telah terjalin sejak tanggal 7 Maret 1950, di mana kerjasama antara kedua negara ini berlangsung di berbagai bidang, seperti bidang ekonomi, perdagangan, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan budaya. Kantor Perwakilan Republik Indonesia pertama kali didirikan di Bangkok pada tahun 1947 dengan diberi nama Indonesian Office atau Indov, yang pada saat itu dipimpin oleh Izak Mahdi dengan stafnya antara lain Abdullah Kamil dan R. Tamtomo. Dengan mengambil tempat di gedung Indov pada tanggal 27 Desember 1949, sebanyak kurang lebih 1.000 masyarakat Indonesia yang bertempat tinggal di Bangkok merayakan secara spontan penyambutan Hari Penyerahan Kedaulatan Indonesia oleh Belanda dengan nama Republik Indonesia Serikat. Yang pada saat itu, status perwakilan Republik Indonesia pun pada akhirnya ditingkatkan yang tadinya merupakan kerjasama saja menjadi kedutaan. Selanjutnya, perkembangan hubungan antara Indonesia dan Thailand ini berkembang secara progresif, di mana hubungan diplomatik ini pun dimulai ketika ditandatanganinya perdagangan kerjasama teknik dan ekonomi antara Republik Indonesia dan Thailand pada tahun 1992. Dalam pertemuan ke-6 Komisi Bersama antara Indonesia dan Thailand yang berlangsung pada tanggal 16-18 Januari 2008 di Phetchaburi, Thailand, telah dibahas beberapa permasalahan bilateral yang akan terus dikembangkan oleh kedua negara, di antaranya dalam masalah ekonomi, perdagangan, transportasi, pendidikan, kebudayaan, perikanan, investasi, pariwisata, teknik, energi, serta kerjasama IMTGT. Hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Thailand pun terus berjalan dengan sangat baik. Hal ini pun dapat dilihat dari pertemuan dan saling kunjung para pejabat tinggi negara. Antara lain pertemuan diplomatik antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra pada tanggal 8 November 2012 di sela-sela Bali Demokrasi Forum 5. Selanjutnya, kunjungan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra ke Indonesia dalam rangka menghadiri KTT APEC pada tanggal 7 hingga 8 November 2013. Selanjutnya, kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Thailand dalam rangka menghadiri World Economic Forum on East Asia atau WEFA pada tahun 2012. Kemudian pertemuan bilateral antara Presiden Joko Widodo dengan Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha di sela-sela peringatan ke-60 tahun Konferensi Asia Afrika yang berlangsung pada tanggal 23 April 2015. Selanjutnya, kunjungan Presiden Joko Widodo ke Bangkok pada tanggal 25 Oktober 2017 untuk memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang Raja Rama ke-9 atau Bhumibol Adulyadej. Selanjutnya, kedekatan hubungan antara Indonesia dan Thailand ini pun dapat dilihat dari intensitas pertemuan antara kedua negara yang meningkat dari tahun 2008 hingga tahun 2015. Pertemuan ini pun dijalankan oleh para pejabat setingkat menteri atau di atasnya untuk membahas berbagai peristiwa terkini atau membicarakan kontrak kerjasama. Dengan melihat sejarah panjang hubungan antara Indonesia dengan Thailand, tentunya kerusuhan yang terjadi ketika final SEA Games ke-32 di Kamboja ini antara tim Indonesia dengan Thailand tidak akan menjadi penghalang bagi kedua negara untuk terus melakukan kerjasama. Justru hal ini bisa dijadikan sebagai momentum bagi kedua belah pihak untuk saling mempererat hubungan mereka, khususnya dalam bidang pertukaran budaya. Mengapa? Karena dengan adanya pertukaran budaya ini diharapkan kedua negara bisa saling memahami karakteristik negara masing-masing, supaya tidak lagi terjadi selisih paham antara kedua belah pihak. Oke guys, jadi menurut kalian gimana? Apakah kerusuhan di laga final ini bisa membuat hubungan kedua negara menjadi renggang? Atau malah dengan adanya peristiwa tersebut, hubungan kedua negara menjadi sangat erat? Komen di bawah ya. Sekarang saatnya Sofia pamit undur diri nih guys. Jadi mohon maaf ya bila ada kesalahan dan sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Bye-bye.